Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Minta tolong semua hadirin berdiri membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar acara ini berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan dalam ridha Allah. Kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadihi niyya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dipersilakan kembali. Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan pelatihan hari ini, yaitu berkaitan dengan masalah praktek baik pembelajaran sosial dan emosional, populer disebut sebagai PSE. Minta tolong langsung bacakan, Mbak. Apa PSE itu? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi pembelajaran yang bersifat kolektif, kerjasama. Jadi kata kuncinya ada di kalimat kolaboratif, kerjasama. Karena memang kekuatannya, power daripada persatuan itu luar biasa. Kalau di sholat berjamaah, reward pahala yang diberikan berapa? 27 derajat. Hebat lah, hebat. Hebat. Makanya di saat kita melakukan satu pekerjaan yang bersifat kolektif, itu maknanya berjamaah, maka powernya bukan hanya satu lagi, tapi berbanding 27 kekuatan. Sehingga pembelajaran berbasis kolaboratif ini dipastikan pasti jalan, tidak akan pernah tidak jalan, dan pasti akan berjalan sesuai dengan harapan apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh. Apalagi berkaitan dengan masalah mentransfer pengetahuan kita kepada anak-anak didik kita berkaitan dengan masalah kesadaran emosional. Dilanjutkan. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, dikembangkan Castle atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning pada tahun 1995 sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional. Jadi jelas bahwa pengembangan kaitan dengan masalah pembelajaran sosial dan emosional ini itu dipopulerkan semenjak tahun 95. Padahal sebenarnya sosial dan emosional itu sudah berlaku semenjak Nabi Adam dulu dilahirkan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana secara emosional Nabi Adam alaihissalam sadar akan dosa-dosanya, lalu Allah ajarkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sebenarnya ungkapan kesadaran emosional. Tapi secara akademik, program pembelajaran sosial emosional ini dipopulerkan semenjak tahun 1995. Ini merupakan motivasi kepada kita bahwa ternyata proses pembelajaran sosial emosional itu kalau dalam konteks ajaran Islam itu sudah lama diajarkan. Namun di kalangan akademisi formal, di kalangan dunia Eropa Barat dan lain sebagainya, ini memang baru dikembangkan, baru sadar istilahnya. Makanya kita harus tetap apa istilahnya,
mengorbitkan jati diri, kekayaan sosial emosional ini benar-benar nanti tertransfer kepada anak didik kita masing-masing. Dilanjutkan. Manfaatnya yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang termasuk kesadaran diri. Yang kedua menetapkan dan mencapai tujuan positif yang termasuk pengelolaan diri. Yang ketiga merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain yang termasuk kesadaran sosial. Yang keempat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif termasuk keterampilan berrelasi. Yang kelima membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Manfaatnya begitu banyak. Jadi dengan hal-hal yang bersifat positif, salah satunya adalah membangun empati dan simpati, hubungan komunikasi antar sesama. Di situ nanti akan terbangun sifat saling mengerti, memahami, ta'awun, tolong menolong. Ya, manfaatnya jadi luar biasa. Karena memang kebutuhan utama dan pertama manusia itu apabila manusia memiliki empati dan simpati terhadap samanya, sehingga tidak ada istilah saling mendiskreditkan, saling menjatuhkan. Yang ada nanti akan muncul saling memuliakan, saling memahami, saling mengerti, sehingga muncul saling menghormati. Itu diantara manfaat-manfaatnya luar biasa, menjadi sebuah kekuatan kemanusiaan yang akan terbangun antar seluruh manusia, bukan hanya seagama. Seluruh individu manusia akan saling hormat menghormati. Dilanjutkan. Hasil penelitian tentang manfaat penerapan pembelajaran sosial di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama manfaatnya peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang ditingkatkan, yaitu perilaku positif. Yang kedua lingkungan belajar yang suportif, pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yaitu manfaatnya pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Nah, dilanjutkan slide berikutnya. Kerangka kompetensi sosial emosional yang pertama ada kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, cukup. Jadi kerangka kompetensi sosial emosional itu ada 5. Pertama adalah kesadaran diri. Insya Allah Bapak Ibu pernah baca bagaimana pendapatnya Descartes, cogito ergo sum. Beliau menyatakan bahwa aku ada karena aku berpikir. Itu sebenarnya berkaitan dengan masalah kesadaran diri. Aku ada karena aku berpikir. Cogito ergo sum. Descartes, seorang filsuf kenamaan, bahkan seperti Immanuel Kant, John Locke dan lain sebagainya mendukung pendapat itu. Karena memang kesadaran diri ini kalau dalam konteks agama itu dititik tekankan. Contohnya seperti apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Kan itu sebenarnya kesadaran diri, membangun kebangkitan emosional, sadar tentang adanya Tuhan. Bahwa awake dhewe kita ini tidak berdiri sendiri, ada yang menciptakan. Lalu kalimat lain, kul katakan Muhammad Allahu ahad. Kul katakan, itu sebenarnya kalimat yang menitik tekankan kepada kesadaran diri. Ternyata ada Tuhan, Allahu ahad, Allah yang maha satu. Berikutnya coba lagi ada kul katakan Muhammad, kul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Tuhan pencipta dan rajanya manusia. Berikutnya lagi ada kul a'udzu birabbil falaq. Semuanya itu menitik tekankan bahwa manusia harus memiliki kesadaran diri full, penuh. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa aku ada karena aku berpikir. Ini sebenarnya berkaitan dengan masalah eksistensi hidup. Eksistensi hidup kita. Jadi di saat Bapak Ibu menyampaikan pelajaran apapun kepada anak-anak kita, tekankan bahwa
manfaatnya sebuah pengetahuan tergantung kepada kesadaran diri. Nah, di kesadaran diri itu mampu manusia mengelola emosinya. Makanya kalau kita berbicara dengan masalah kecerdasan, di situ ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Yang kita bicarakan ini hanya pada titik emosional. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan kinestetik. Kalau spiritual sadar tentang adanya Sang Maha Pencipta. Emosional berkaitan dengan eksistensi diri. Intelektual sadar dengan bahwa kita punya potensi otak yang wajib kita isi dengan pengetahuan. Iya kan? Kinestetik, kecerdasan kinestetik, olahraga. Itu dengan yang 1, 2, 3, 4 berkaitan. Makanya al-aqlus salim fi jismis salim. Pada akal yang sehat terletak pada fisik yang sehat. Jadi di situ ada analisis logika-logika yang masuk akal kepada kita, yang sifatnya empiris, nyata Bapak Ibu sekalian. Sama dengan masalah kecerdasan emosional ini. Ya. Itu minta tolong disampaikan kepada anak didik kita. Yang paling utama bukan anak didik itu menguasai secara keseluruhan pelajaran itu, tapi anak didik harus sadar bahwa dirinya adalah diri sebagai manusia yang harus berpikir. Katanya Descartes tadi. Dilanjutkan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan berlaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Manajemen kalau yang sering kita lakukan, sadari ada manajemen waktu yang harus kita punya. Ini ke manajemen diri, kepada emosional yang sifatnya pribadi harus mampu mengelola kebutuhan kita mulai pagi sampai sore sampai malam apa. Di situ emosi manusia sangat berpengaruh terhadap tindakan, juga terhadap hasil tindakan, terhadap perilaku dan juga hasil dari perilaku. Sehingga dalam hal ini manajemen diri ini begitu sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan setiap manusia. Kalau umpamanya dia seorang pelajar, anak didik kita, itu berkaitan langsung dengan kebutuhan dia kepada pengetahuan yang dia pelajari. Ya, mulai dia bangun tidur, lalu dia mandi, sholat, mempersiapkan sepatu, tas, alat-alat sekolah, berangkat ke sekolah. Itu sudah merupakan sebuah proses bahwa seseorang itu berarti sadar bahwa dirinya harus memiliki manajemen diri yang tentunya berbeda dengan manajemen diri orang lain. Itulah Bapak Ibu sekalian, berkaitan langsung nanti dengan masalah apa yang sekarang lagi dipopuliskan, merdeka belajar itu. Jadi walaupun berbeda tapi tujuannya tetap sama. Contohnya seperti apa? Bangunnya seorang anak didik kita tentunya berbeda-beda, variatif, ada bangun jam 4, bangun jam 5. Nah, di situ kita perlu menitik tekankan kepada anak-anak bahwa bangun subuh itu efeknya sangat baik. Karena itu terbangun namanya jam biologis yang berkaitan langsung dengan masalah manajemen diri itu. Jam biologis itu nanti mentradisi. Kalau biasanya bangun jam 4, pasti bangun jam 4 itu. Itu disebut sebagai jam biologis. Kalau tidak bangun, tidak nyaman. Kalau waktunya makan, kita tidak makan karena jam biologis kita harus makan, maka perut menuntut, perih, tidak nyaman, tidak sehat, dan lain sebagainya. Waktunya ngopi, tidak ngopi umpamanya. Biologis kita menuntut, mana kopinya saya kok ada dimasukkan kan gitu. Yang ngopi ini Pak Hamdan dan lain-lain. Ya, itu benar.
Jadi manajemen diri ini menjadi kata kunci seseorang itu bisa sukses untuk meraih cita-citanya, dan itu perlu disampaikan kepada anak didik kita. Dilanjutkan. Yang ketiga, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Kesadaran sosial, maaf. Kesadaran sosial. Dilanjutkan, dibaca lagi. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Nah, ini saling menghargai. Makanya kalau di profil pelajar Pancasila ada poin elemen yang menitik beratkan harus berpandangan kebenekaan global, ya. Itu maksudnya harus menerima terhadap perbedaan. Karena semakin tinggi keanekaragaman, di situ butuh tingkat emosi sosial yang tinggi. Contohnya umpamanya anak didik kita dalam kelas. Ini macam-macam variasinya latar belakang, ibu, bapak, pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan rumah, kebiasaan atau tradisi tadi. Sehingga apa? Untuk menyeragamkan tujuan mereka dengan berbagai macam latar belakang tadi itu butuh namanya kesadaran sosial. Dia memandang orang lain, dia berbeda dengan saya, tapi saya harus menghargai. Saya berbeda dengan mereka, mereka pun bisa menghargai kita. Jadi ini kalau dalam istilah pesantrennya tafahum, saling memahami. Dan usaha kepada manusia yang disebut dengan sosio-antropologis. Kita ini kan makhluk sosial, sosio-antropologis. Jadi tidak lepas dari kebiasaan, tradisi, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi di situ di saat kita belajar untuk memahami orang lain, maka perlu namanya peningkatan kesadaran sosial untuk bisa menerima orang lain. Studi kasus umpamanya di kelas bisnis di kita ada namanya siapa yang punya kelainan perilaku? Nah, Sulis itu perlu dihargai. Karena menurut Sulis perilaku itu paripurna. Kalau menurut Sulis perilaku itu sempurna sekali. Tapi kalau menurut kita problem. Makanya sudut pandang yang berbeda-beda itulah yang harus mendongkrak kesadaran sosial harus lebih tinggi. Sehingga di saat berbeda pemikiran, berdebat dan sebagainya tidak akan muncul kemarahan. Identitas, kewarasan, terus keintelektualan seseorang itu apabila terjadi perbedaan dengan orang lain bisa menghargai, tidak muncul amarah. Kalau masih muncul amarah itu berarti tidak memiliki kesadaran sosial. Jadi ini sangat berhubungan dengan perilaku individu dan sekaligus akan berhubungan langsung dengan perilaku kolektif masyarakat. Akan berhubungan langsung dengan kolektif sebuah negara. Kalau disinggung berkaitan dengan masalah kesadaran sosialnya itu, makanya akhirnya terjadi peperangan. Hanya persoalan kecil bisa perang. Seperti Ukraina dengan Rusia, apa persoalannya? Mungkin setelah diteliti persoalan yang ringan-ringan yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang masuk di ranah sosial. Kan seperti itu. Contohnya seperti Belanda menjajah kita, apa persoalannya? Kepentingan ekonomi. Yang awalnya berdagang, lama-lama kok enak di Indonesia. Orangnya ramah-ramah, kita keramahan. Akhirnya kesenangan mereka, akhirnya malah kita dijajah. Nah, kontrol kesadaran sosial ini begitu sangat hebat,
mengontrol perilaku sosial masyarakat baik secara individu, kolektif, masyarakat, bahkan sebuah negara. Jadi hal ini minta tolong Bapak Ibu disampaikan kepada anak-anak. Ini sebagai kunci untuk meraih cita-cita. Dilanjut. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Nah, ini penting, relasi. Relasi itu adalah orang yang sudah kita kenal dan berhubungan. Kan sering kita kenal dengan jalinan bisnis, relasi kuliah, pertemanan, akhirnya terjadi sedikit konflik. Kalau ke manajemen konflik itu sebenarnya bisa dikatakan tidak ada bagi orang yang sudah memiliki kesadaran sosial yang tinggi tadi. Ya, tidak ada konflik. Kenapa, Bos? Karena dia bukan saya, berpikirnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Ini manfaatnya kalau hal ini diketuk tularkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak mudah tersulut. Kenapa? Karena hal ini menjadi kata kunci dalam kehidupan untuk memelihara hubungan antar teman, antar sahabat, relasi dan lain sebagainya. Lalu apakah sekarang karena kita punya kepentingan memelihara hubungan relasi ini dan lalu kita menjadi orang siap selalu mengalah? Bukan seperti itu. Apa yang ada di otak kita harus dipertengkarkan kepada orang lain, harus disampaikan. Setelah itu kita menerima apa yang menjadi kenyataan. Kalau kita diam, orang lain tak akan mengerti. Kalau kita punya buah pemikiran B, C, D, kan tidak mengerti karena kita diam pasnya. Jadi kita harus tetap aktif dan itu diajarkan kepada anak-anak kita. Coba Bapak Ibu tadi kembali kepada persoalan si Sulis, dengan berwawancara dengan Sulis, banyak hal yang bisa digali. Kemarin saya coba Sulis, apakah kamu punya teman? Punya apa? Di mana? Ada di Karangpakel. Nah, jauh. Pernahkah kamu berkunjung? Pernah 2 kali. Bahkan katanya bermalam. Coba sekarang tawarkan kalau itu lulusan SMP, suruh masuk SMK. Ditawarkan. Lalu datang kepada stasiun Islam, kata anaknya terlalu jauh. Lah itu kan sebenarnya Sulis paham dengan kesadaran sosialnya. Dan informasi itu bisa saya peroleh dari orang yang kita anggap ada kelainan dalam komunikasi. Ternyata Sulis punya kelebihan juga, punya relasi yang dia pelihara dengan baik dan punya komunikasi serta saling memberikan manfaat, mutualisme. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya hal ini perlu ditekankan kepada anak-anak, bahwa membangun relasi dan memelihara itu sangat penting. Saya pernah membaca buku tentang pemasaran, itu milik orang Amerika, namanya John Lu. Dia awalnya memasarkan otomotif, oleh teman-temannya itu ditertawakan, apa bisa kamu memasarkan mobil mewah? Tapi dia bertekad, sehari saya harus kenal dengan 2 orang. Kalau 1 bulan saya kenal dengan 60 orang. Akhirnya setelah berlangsung beberapa bulan, dari relasi teman yang dia bangun itu, beberapa diantaranya pesen mobil sama dia. Setiap hari 2, 60 per bulan. Kalau 1 tahun berapa ratus orang? 3 tahun, 4 tahun, ribuan orang dikenal. Maka dia punya pikiran, dari relasi itu, karena ini bisnis, ternyata bisa memberikan uang kepada saya. Itu. Akhirnya dia menjadi jutawan, menjadi orang yang sukses dalam hal bisnis. Karena apa? Membangun dan memelihara relasi tersebut secara maksimal. Terlebih 2 pelajaran Obama. Siapa kenal Obama?
pada masa beliau masih belum menjadi presiden. Sama ya kalimatnya, setiap hari saya harus berkenalan dengan orang, tahu namanya, tahu rumahnya, kenal gimana alamatnya. Maka berapa tahun beliau menjadi populer, lalu beliau karena memang kepribadiannya, skill beliau mendukung kepemimpinan, mencalonkan diri menjadi presiden Amerika, terpilih 2 kali. Kenapa? Karena membangun dan memelihara relasi dengan baik dan maksimal. Apakah kita juga bisa? Pasti bisa. Pak Novan bisa kalau mau. Sekarang bangun relasi sehari 3 orang keliling seluruh kecamatan Lamti. 5 tahun kemudian Pak Novan nanti mencalonkan diri jadi DPR. Ya, jalin hubungan dengan baik. Insya Allah 5 tahun kemudian orang-orang yang kita kenal itu akan memilih Pak Novan. Dari mana kepiawaian memelihara dan meningkatkan populis kita terhadap relasi-relasi kita. Itu contoh. Lanjutkan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku. Jadi yang kelima ini bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ini penting karena berkaitan dengan masalah finalisasi setiap satu perilaku ke perilaku yang lain. Satu contoh umpamanya anak didik kita, dia ingin kuliah mulai kelas 1, dia sudah mulai mikir masuk kepada program studi apa, jurusan apa. Dia betul-betul pemasaran, tapi ternyata setelah kelas 3 pilihannya saya harus kuliah di Fakultas Hukum. Karena latar belakang pemikiran itu pasti dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman. Yang di akuntan belum tentu dia tetap acik milih prodi akuntan di S1-nya. Mungkin lebih tertarik kepada sosial politik. Nah, disitulah pentingnya seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Pertanggungjawabannya dari hasil pengambilan keputusan itu, pertama efek kepada dirinya, yang kedua kepada orang-orang dekat kita, yang ketiga kepada lingkungan. Itu pasti terjadi. Kenapa langkah terakhir, kerangka yang kelima ini ditulis bahagian daripada sempurnanya pembelajaran sosial emosional, karena ini berkaitan dengan masalah kebijakan seseorang, kemanfaatan terhadap dirinya, juga kemanfaatan terhadap orang lain. Karena begini Bapak Ibu sekalian, walaupun secara kasat mata itu kebijakan umpamanya keputusan hanya berupa kepentingan pribadi, itu sebenarnya efeknya kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Pertama seperti panjenengan mengambil pendidikan kepada pribadi awalnya, tapi setelah itu apa efeknya kepada peserta didik. Terus rank ketiga kepada teman-teman peserta didik. Begitulah seterusnya. Dalam kehidupan ini tidak ada yang bersifat mandiri. Semuanya pasti berbasis sosio-antropologis. Semuanya hasilnya sama, sosio-antropologis, bersifat sosial. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal berkaitan dengan hukum-hukum dalam Islam, ya, ini ada kaitannya, saya ceritakan. Setiap pelanggar, kalau dalam Islam itu, hukum Islam, mencuri, maka karena mencuri itu kan milik masyarakat, maka hukumannya potong tangan.
karena ini rusak komunitas sosial, maka larinya kepada pribadi. Di saat kita haji, kalau kita melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah sosial, bayar dam, dan itu dibayarkan untuk orang lain. Di saat kita tidak berpuasa, apa tebusannya? Kan membayarkan. Nah, itu. Jadi dari kesalahan pribadi, tebusannya sosial. Makanya saya katakan tadi, tidak ada satupun di dunia ini yang pada awalnya itu keputusan yang bersifat pribadi diambil lalu hanya berefek kepada pribadinya, tidak, tapi pasti berefek kepada orang lain. Ini mau tidak mau, karena ini yang bersifat hukum kausalitas. Kenapa demikian? Karena semua manusia di muka bumi ini itu digerakkan oleh satu energi. Nah, efek energi itulah yang akan menghantam energi lain. Ada dua, ada energi positif, ada energi negatif. Kalau ke jahat negatif, kalau kepada baik positif. Dan menurut ahli fisika, pergerakan energi itu bergerak spiral, jadi bukan lurus, bergerak spiral. Kalau spiral, di mana bentuknya spiral? Kembali kepada titik semula, kan begini, kembali kepada titik semula. Makanya di saat kita melakukan dolim kepada orang lain, kita nanti pasti didolimi oleh orang. Karena begitu, kita melempar kepala orang, kita pasti dilempar kepala orang lain. Makanya hati-hati dengan mengambil keputusan, karena keputusan itu berdampak baik secara pribadi maupun kepada lingkungan masyarakat kita. Apalagi seorang pemimpin beda. Makanya kalau pemimpin luar biasa efeknya. Kalau kita sebagai anggota masyarakat ada efek, tapi tidak sehebat, tidak sedasar kalau seorang pemimpin mengambil kebijakan atau keputusan. Makanya perlu di situ namanya kestabilan emosional, atau disebut sebagai kecerdasan emosional. Dilanjutkan. Implementasi belajar sosial dan emosional di dalam kelas dan sekolah. Yang pertama, di kelas ada pengajaran eksplisit, yaitu secara khusus murid memiliki kesempatan untuk membuka, melatih dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Cukup. Jadi pertama di kelas, karena kita komunitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Apakah ada hubungannya tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan terhadap peserta didik kita? Ada. Kalau tenaga kependidikan layanan di tata usaha, kalau kurang ramah, kurang ramah, suka bentak-bentak, kan ada efek, ada getaran tersendiri ada. Itu terbangun kesadaran diri anak, emosi anak, ya, cara mereka mengambil keputusan dan lain sebagainya. Di kelas ini khusus, ya, perlu kita ajarkan implementasinya kepada anak-anak kita. Makanya penting di situ bikin diskusi kelompok supaya kerangka yang 5, sadar diri, sadar sosial, keterampilan, ada 5 itu terrealisasi semua. Bikin kelompok secara acak, jangan yang pinter kumpul pinter, yang kurang pinter, jangan bodoh ya, kurang pinter. Boni ada masalahnya apa? Kasta terakhir, kasta tak bagus. Ada yang paham, ada yang kurang paham. Makanya kalau kita ngomong goblok kamu ini, itu ada 1000 urat syarat dot. Goblok kamu ini 1000 urat syarat dot.
bisa-bisa bukan hanya goblok, akan mengerti selamanya. Di kelas ini penting diimplementasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Wajib ya, wajibul wajibat itu. Terserah Bapak Ibu nanti bikin bundaran seperti halakoh kalau dalam bahasa pesantren ini, diskusi budekaro bebas. Dibuat senyaman mungkin anak-anak supaya nuansa baru terus tumbuh. Jangan anak merasa jenuh karena kita kurang kreatif. Bukan tidak kreatif, karena kita kurang kreatif. Anak menjadi jenuh belajar karena kita kurang perhatian, kurang memahami. Karena begini Bapak Ibu sekalian, yang belajar bersama anak-anak kelas, anak-anak murid-murid kita itu nanti yang akan muncul kita tidak ngerti apakah yang pintar menurut kita, apakah yang middle, apakah yang ada di bawah. Karena kecerdasan macam-macam, ya. Ada tidak cerdas di akademik, cerdas di motorik, kalau kerja-kerja cepat. Ada yang kerjakan cerdas akademik, tapi kalau diperintah buat sesuatu lambat. Ada. Bahkan ada yang mengkonotasikan orang cerdas suka tertidur, karena dia kalau gurunya bicara sebentar dia sudah ngerti. Kalau orang yang middle tidak cerdas, dia ada keterbangan, itu tanya seperti orang minum kopi karena khawatir tertinggal pelajarannya. Kalau yang di bawah sedikit tak peduli, mau saya mulai bisa dengarkan, saya tetap tidak paham, biarkan aja deh. Kalau nanti semesteran langsung ada sikat, Bismillahirrahmanirrahim, sikat selesai. Pokoknya rajin, kita beri nilai baik, kan gitu. Jadi adik-adik mahasiswa itu udah usah khawatir nanti kalau garap skripsi ya. Dosen-dosennya pintar semua, ada paham, sudah paham. Jadi ini minta tolong diimplementasikan. Jadi adik-adik mahasiswa juga bisa kolaborasi, ngajari anak-anak kita, adik-adik pelajari bagaimana cara diskusi yang baik, bagaimana cara mengimplementasikan sadar diri dan sadar sosial, terus manajemen diri, cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagaimana, ajari mereka dengan cara yang nyaman menurut Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Dilanjut. Yang kedua, sekolah. Cukup. Jadi kalau tadi kelas terbatas, kelas ini sekolah secara keseluruhan semua program studi. Kalau melihat sekolah, maka yang pertama dilihat kepala sekolahnya. Oh pagi. Habis itu kajur-kajurnya. Wah aktif, Pak Adi aktif, Bu Edi aktif, terus Bu Nadila aktif, terus siapa lagi kajur? Pak Adi, Pak David aktif. Dilihat. Habis itu pasti yang dilihat gurunya secara keseluruhan. Oleh siapa yang melihat? Anak-anak kita. Orang Sentul tidak mungkin melihat ke sini, anak-anak kita yang melihat. Nah, ketika dari masuk, kan dicatat. Bagaimana anak bisa memunculkan kesadaran diri, manajemen diri, sadar sosial, kalau kita tidak memunculkan kesadaran diri itu dari diri kita sendiri. Maksudnya uswatun hasanah kalau dalam Islam. Kalau kita sudah rajin, namanya qudwatun hasanah, penguatan diri dalam hal kebaikan. Qudwatun dikuatkan, rajin, bukan nanos. Kadang sudah aktif, kadang dicari-cari oleh muridnya tidak ada. Nah, ini problem. Maka kesadaran diri, pokok kecerdasan emosional tidak akan terbangun kalau kita tidak membangun kecerdasan itu dari diri kita sendiri. Ini kelas universal dalam ini ya, di sekolah kita. Bagaimana caranya? Banyak cara. Jadi jangan
kaitan dengan masalah kebersamaan kolektif tadi, berjamaah tadi dibebankan kepada satu orang. Oh itu bagiannya Pak Ismanto, datang pagi, tidak. Kebersihan bagiannya Pak Ismanto, bawa belur Pak Ismanto. Ya. Terus berantakan fasilitas dalam kelas dibebankan kepada satu orang. Tapi itu merupakan kewajiban kolektif bersama. Anak tidak disiplin, kewajiban kita untuk membangun kesadaran diri itu, kesadaran sosial, ya, manajemen diri, tergantung kepada kita. Karena kita dipandang oleh anak-anak kita sebagai motor penggerak utama. Benar atau benar? Nah, gitu. Jadi sekolah merupakan kelas universal dalam pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran sosial dan emosional. Dilanjutkan. Yang ketiga, keluarga dan komunitas. Nah, ini lebih luas. Keluarga dan komunitas. Apa yang anak dapat dari sekolah akan dibawa ke rumah. Kalau kita penuh peduli ke anak-anak, memotivasi, mencontohi yang baik, dia akan bercerita kepada kedua orang. Oh, bapak guruku pinter, cantik, peduli, open, ngayomi kita. Tak perlu oleh kita disuruh untuk bercerita, pasti cerita. Sehingga bapak guru itu diingat sepanjang masa, wajahnya, sikapnya, ucapannya. Karena dia bawa dari kelas yang terbatas dalam kelas, di kelas yang universal dalam sekolah, dibawa yang lebih luas lagi, kelas holistik dalam ilmu sosial, menyeluruh. Dia mengenal berbagai macam aneka macam karakter manusia. Di situ ada harimau, ada buaya, ada macan, ada rembreng, lengkap. Ya, dan itu dikopi oleh anak-anak kita, jadi kopi. Itu loh wajah pendahuluku seperti itu. Bagaimana sih kalau saya sekarang action sebagaimana mereka? Nanti apa? Belayan negara ini akan punya generasi yang berantakan. Karena dicontohi tak betul oleh yang sesepuh-sesepuhnya. Termasuk kita ini sekarang posisinya di sesepuh. Oke, kaitan dengan masalah kesadaran emosionalnya. Disitulah Bapak Ibu sekalian pentingnya ke anak-anak untuk memantulkan cermin yang bersih, supaya bisa mereka berkaca dan bercermin dan bisa melihat diri mereka sendiri dengan jelas dan terang benderang. Kita yang bikin cermin, kita yang juga membersihkan cermin itu. Oke. Jadi itu gambarannya seperti itu. Dilanjutkan. Untuk yang sudah dibagikan ada beberapa soal. Di situ Bapak Ibu guru berkelompok untuk mendiskusikan apa yang termasuk di dalam gambar itu, termasuk 5 kompetensi yang mana gitu. Nanti bisa dijelaskan ya. Yang gambar tadi yang sudah dibagikan ya Bu ya? Iya. Oke. Tidak jauh. Apalagi? Sudah berkelompok yang Bikin kelompok. Jadi apa aja PSN itu ya. Dalam kegiatan itu sudah menyampaikan ini soalnya ya yang di sini, ini jawabannya ada di sini. Soalnya baca Pak. Satu misalkan kegiatan apa saja yang melibatkan murid dalam mempraktikkan diri kelas. Yang ketiga Jawabannya yaitu ada kesadaran diri. presentasi itu tentang mengenali menjawab
muncul ya. Ya wes Pak David. Iki gambarnya apa maksudnya? Ya gambarnya lomboknya ini. Lomboknya ini mencerminkan apa? Ada yang senang, ada yang biasa aja, ada yang nggak apa-apa, perwakilan nggak tahu pertanyaannya ini gimana cara ngertinya, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari kesadaran diri, dari kesadaran diri Tidak semua PSD itu diintegrasikan ke sini. Kalau gambar ini berarti berapa? Iya, ada berapa? Ada berapa? Kesadaran diri kan untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah mendiskusikan hasilnya bisa dipresentasikan satu nomor aja menurut jenengan yang sudah yakin. Mungkin dari kelompok 1. Terima kasih. Di sini saya hasil dari diskusinya ingin menyampaikan yang nomor 2 ya. Dari soal memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya dalam suasana yang kondusif. Jadi gambar yang tertera di situ adalah gambar seorang siswa dan siswi yang sedang belajar di lingkungan perpustakaan yang sangat stabil ya, tidak ramai di situ. Nah dari situ kita kan tahu ada 5 ya, ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Namun dalam soal kedua yang cocok atau yang sangat tersinkronisasi dengan itu adalah 3: kesadaran diri, kesadaran sosial, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja ya dari hasil rembukan kami. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan berkaitan dengan tugas kegiatan kompetensi sosial dan emosional. Kita mengambil gambar yang nomor 3 yang mana memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti. Misalnya apa yang mereka disukai, mudah, menantang, ingin dipelajari, dan seterusnya. Jadi dalam gambar yang ketiga ini salah satu refleksi dari siswa yang mempresentasikan hasil atau proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi dari 5 KSE itu ada 3, salah satunya yaitu kesadaran diri, yang kedua itu manajemen diri, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu tentang ini soal nomor 4, yaitu mengadakan dialog interaktif. Bagaimana membangun tanggung jawab atau etika dalam penggunaan media sosial. Dari sini PSE yang terintegrasi yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan manajemen diri.
Sekian dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Hasil dari diskusi kelompok kami kebagian kelompok 5, yaitu memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang pilihannya lebih dahulu. Setelah pemaparan materi dari Bapak Abdul Hadi, kami menyimpulkan ada 3 KSE dari gambaran tadi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keberanian untuk mengambil inisiatif tugas yang dipilihnya, dan disiplin untuk menyerahkan tugas sesuai dengan waktunya. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab murid belajar untuk memilih tugas yang diminatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini menurut kelompok kami, kebagian kelompok 6 ya. Kelompok 6 ada gambar yang mengadakan pentas seni, memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sebuah kegiatan literasi, seni, dan olahraga, yaitu mencakup kesadaran diri murid, melaksanakan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam diri. Terus yang kedua, kesadaran sosial murid, bekerja sama dengan orang lain dan mengakui kemampuan orang lain, mengakui kemampuan orang lain dalam kegiatan. Terus yang ketiga, manajemen diri murid, merancang kegiatan dan mengorganisir serta berani mengambil inisiatif dalam mengelola kegiatan. Dan yang keempat, keterampilan berelasi murid, bekerja sama dalam tim dan menunjukkan sikap kepemimpinan. Dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid berlatih dalam membuat keputusan dalam mengelola kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang terakhir sebagai penutup kegiatan ini, Bapak Ibu diharapkan untuk mengerjakan 3 soal ini dan dikumpulkan ya. Dikumpulkan setelah berakhir pembeli. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin menyampaikan berkaitan ini cara-cara kita melakukan pendekatan emosional terhadap anak didik kita supaya nyambung kepada kita. Karena yang kita bicarakan sekarang berkaitan dengan masalah sosial dan emosional. Jadi yang saya ingin titik tekankan itu berkaitan dengan pendekatan emosional kita terhadap anak didik kita. Ini berarti kita harus mengerti dan paham kaitan dengan fase hidup anak. Fase pertama itu umum sudah, insya Allah panjenengan sudah paham, itu 0 sampai 7 tahun. Mengapa ini disebut 0 sampai 7? Karena kalau dalam konteks ajaran Islam, dalam agama kita, itu diajarkan anak-anak kita, baru kita perintahkan untuk sholat di saat anak sudah menginjak umur 7 tahun, prabalik. Bahkan pada satu riwayat, kalau umpamanya mereka tidak mau, maka cambuklah perlahan pada kakinya. Kalau 0 sampai 7, 0 sampai dengan 6, itu kita memperlakukan anak sebagai raja. Kita rawat, ngopeni, pokok semuanya harus dilayani dengan baik. Karena itu informasi yang mereka save dalam otak mereka, itu loh Bapak Ibu saya memperlakukan saya dengan baik, itu loh Bapak Ibu saya melayani saya dengan baik. Itu dekat. Berarti anak diperlakukan sebagai raja. Tapi setelah menginjak umur 7 tahun, itu baru diberi informasi
kalau kamu sekarang sudah mulai besar, berarti ada tanggung jawab. Itu saya kalikan kelipatan 7 Bapak Ibu. Jadi fase kedua itu umur 14 tahun. Fase kedua. Jadi dari umur 7 sampai 14 tahun. Ini masih anak dari SD sampai dengan SMP. Ini sudah diajari perilaku orang dewasa, tanggung jawab orang dewasa, sholat, menuntut ilmu. Kalau tidak ngaji kita harus perintah mereka sampai mau. Dan hasil dari anak-anak itu nurut atau tidak nurut itu dari fase pertama, perlakuan kita berpengaruh. Kalau kita berperilaku kejam kepada anak pada fase pertama, maka dalam otaknya yang ada, hidup ini adalah kekejaman dan penderitaan, bukan kebahagiaan, bukan layanan. Tapi kalau anak oleh kita sudah dilayani dengan baik pada fase pertama, maka menginjak fase kedua dalam proses itu dari SD sampai dengan SMP, anak merekam bahwa hidup ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi wajib melayani orang lain. Itu dari rekaman pertama. Nah, yang kita kelola peserta didik hari ini itu mereka yang hidup pada fase ketiga, yakni umur dari 14 sampai rentang waktu 21 tahun. Nanti anak ini sudah diproyeksi menjadi sarjana. Fase ketiga, ada di fase ketiga menjadi sarjana, itu lulus sarjana umur 22 tahun. Jadi kalau sampai 7 tahun tidak lulus, ini melewati rentang waktu fase, sehingga akan terjadi namanya kadaluarsa expired. Semangatnya ada, pernah akhirnya tipu-tipu. Kan ya kan banyak kan di kampus-kampus seperti aktif sebagai mahasiswa, tapi sudah kadaluarsa, sudah menjadi mahasiswa seumur hidup. Kan ada, sudah di apa istilahnya, di depo sudah. Nah, perlakuan kita di fase ini Bapak Ibu sekalian mengkombinasikan antara layanan dan perintah. Jadi mengkombinasikan, mengkolaborasi antara layanan dan perintah. Dilayani, diperintah. Jadi antara kalimat apa ngayomi anak, mendampingi dengan perintah itu dijadikan satu. Tapi tidak boleh menyakiti, sebagaimana diajarkan pertama. Karena kalimatnya kalau dalam konsepsi Islam itu pakai kalimat adibu auladakum wa ahsinu adabum. Adibu, kalimat peradaban, adab. Jadi berarti dalam proses pendidikan itu tidak boleh menyakiti baik secara fisik maupun non fisik, baik verbal maupun non verbal. Ucapan, menyakiti dengan ucapan, brengsek, kurang ajar, itu sama sakitnya dengan dipukul secara fisik. Makanya saya memakai konsep pada fase ketiga ini anak harus dilayani dan juga ada perintah. Nah, di saat kita memerintah anak tidak nurut itu, disitulah perlu adanya pendekatan emosional. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendoakan. Itu ceritanya mendoakan Al-Fatihah ila Amir, Al-Fatihah, kiri Fatihah. Jadi tidak ada dalam konsep pendidikan nasional. Ini konsepnya konsep pesantren, konsepnya kiai salam gitu. Mendoakan. Terus ke orang-orang dekat kita wajib kita mendoakan, karena ini pendekatan emosional, merekatkan suami ke istri, istri ke suami, tunangan ke tunangan. Jadi cintanya itu cinta hileropi, cinta sampai mati.
cinta seorang anak didik kita kepada kita sama. Lainnya yang tak tahu saya dilakuin. Wali kelas Al-Fatihah ila Al-Fatihah kepada murid-murid saya. Lahumul Fatihah. Kalau banyak sekali. Maka tambah cinta murid-muridnya kesambian. Nurut itu Mas. Tak perlu teriak-teriak. Saya punya pengalaman. Kan sering saya kadang berlaku kasar ke anak-anak. Kalau keterlaluan. Dulu ada namanya Hasbi, tapi saya sudah serampangan. Ada Hasbi pengkok. Akhirnya dengan saya kirim Fatihah dulu, saya masuk kantor. Habis itu upacara, habis itu tak panggil tempeleng. Mari kirim Fatihah, saya tempeleng karena keterlaluan. Bu gurunya dibuat kecewa. Dulu indri sama. Jadi benar itu. Habis itu dia takluk ya. Kenapa? Nah, ini rahasia sebenarnya. Takluk dia. Minta maaf ke saya, Pak Hadi, saya minta maaf. Saya telah melakukan kesalahan, nangis. Jadi bukan tampilan saya itu yang membuat dia nangis, karena komunikasi batin Fatihah saya yang membuat dia itu bisa. Habis itu sembuh, lulus. Dia kalau ke sini datang, Pak Hadi, terima kasih. Kalau saya dulu tidak ditempeleng, saya mungkin tidak seperti ini. Sekarang dia kerja di perusahaan itu, konstruksi, dan sukses. Namanya Hasbi, benar gitu. Ya, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mulai dengan tak mengeluh selalu. Si ACB brengsek Pak, si ACB suatu berat saya, pusing. Terima Fatihah ya, itu pendekatan emosional. Anak-anak sama, anak kita. Ya, ini bagian rumah tangga baru kan punya anak kecil. Benar. Saya sering kalau dengan Jamil kan ngobrol beliau, ngobrol. Satu, kalau saya ada orang nolongin saya langsung doakan. Jamil begitu, kalau ada orang kenal dengan saya langsung doakan. Khawatir kalau saya tunda, saya lupa. Nah itu berarti bisa kita ambil, ilmu ini bisa kita ambil, bisa diturunkan kepada anak-anak kita nanti. Benar. Relasi saya di Jakarta, walaupun pensiun namanya Pak Muhammad Hakim, telepon selalu. Pak Hadi, bagaimana kabarnya? Pak Hadi sudah pensiun. Saya akan selalu mengirim Fatihah kepada orang-orang yang kami kenal, ya Allah, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami semuanya. Fatihah. Ini ilmu ini, apalagi bisnis mencelengan langganannya dikirim Fatihah, lengkap itu seumur hidup, tak akan pernah berpaling. Terus fase keempat itu umur 28 tahun. Ini sudah fase berkeluarga, fase berumah tangga, sudah punya rumah, minimal sudah punya kekasih. Ini benar ini fase. Saya buka dalam kitab, bukan buku. Ini fase keempat. Fase kelima itu fase kematangan, umur 35 tahun. Ada kebijaksanaan kan gitu kan. Fase kelima. Fase keenam itu umur 42 tahun. Jadi munculnya siklus keluar kesadaran diri ya. Ini kan bicara kesadaran diri. Itu fase kelima dan fase keenam. Jadi umur 35, 42 ini luar biasa. Sadar sudah, percaya sampai itu ada Tuhan sudah. Kalau umur fase ketiga ini umur 21 ini idealis pokoknya merasa hebat. Perlu pendampingan orang-orang profesional. Ya. Fase ke-6 umur 42. Terus fase ke-7 kelipatan ya. Kelipatan itu umur 49. Makanya kalau tentara pensiun umur 48.
Karena ini fase terakhir super powernya kekuatan fisik. Jadi jajak perang itu umur 48 itu terakhir masih bisa. Ya tapi kalau gulat kalah sudah, tidak bisa. Kalau tentara umur 48 pensiun, saya tanya kepada teman saya. Kalau ASN itu umur 58 tahun, itu masuk fase ke-6, umur 56 tahun. Ini dalam berproses. Jadi maksimal fase ke-7 ini masa produktif luar biasa, masa emas, sampai kepada masa fase ke-7. Karena saya ambil dalam ajaran itu anak diwajibkan diberi beban umur 7 tahun. Lalu saya kalikan 7, umur 49 tahun. Ternyata kalau TNI itu pensiun umur 48. Jadi itu bukan pemikiran abal-abal, itu sudah hasil renungan banyak. Fase ke-6, fase ke-8 umur 56 tahun. Kalau saya sudah masuk fase ke-8, jadi hampir-hampir dekat dengan kuburan. Ya, fase ke-8. Karena ini akan memasuki fase ke-9, Wali Songo, umur 63 tahun. Fase ke-9. Ya. Jarang orang yang melewati fase ke-9 ini. Kalau lewat itu nanti fase ke-10 persis umur 70 tahun. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita yang sudah melewati fase-fase tadi sadar diri sudah. Kan seperti itu. Yang kita kelola SDM yang kita bangun tadi ada di fase ketiga. Jadi mereka umur rentang waktu 14 sampai 21 tahun kita hantarkan dia sampai sarjana. Dia sampai dia lulus SMK umur 18. Seperti adik-adik ini di bawah umur 20. Itu masa emas, masa produktif luar biasa. Kecerdasan maksimal. Tapi masih belum muncul kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu ada di fase umur 40 ke atas. Jadi itu ya, kalau masih umur 20 ke bawah emosinya tinggi. Tidak bisa disentil sedikit, naik motor, marah. Kalau sudah fase lewat umur 50, enggak sudah. Mau disalib berapa kali, sudah datang jalan. Jadi kalau ada orang yang sudah umur 50 tak terkendali mintanya, berarti fase itu tidak diperhatikan dengan baik. Makanya ayo kita Bapak Ibu sekalian untuk merekatkan hubungan emosi kita dengan anak didik kita, doakan tadi, saling mendoakan atas sesama. Saya pagi hak ini sambil tak kirim Fatihah semua pagi makan. Terima kasih. Semuanya semuanya dimudahkan. Kirim Fatihah semua. Makanya ini rahasia sebenarnya. Cuman saya ingin berbagi supaya ini bisa diturunkan kepada anak cucu kita, karena fungsi daripada kebijaksanaan itu adalah mematangkan setiap individu satu dengan individu yang lain. Sadar diri, sadar sosial, manajemen diri, ya, sosial, dan mampu membangun relasi dengan baik sampai kepada mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Insya Allah kalau itu diamalkan Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi ini pendidik yang luar biasa. Itu di luar ranah pelatihan-pelatihannya. Terima kasih kepada semuanya, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, singkat pun juga saya minta maaf yang tidak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.